Kita ini unik ya, baru kenal pelatih anyar, hari ini sudah nagih piala. Baru ganti sistem, pengennya langsung juara. Dan begitu timnas Indonesia takluk 0-1 dari Bulgaria pada laga final FIFA Series 2026 kemarin, tiba-tiba jutaan orang jadi pandit taktik dadakan di lini masa media sosial. Ini mungkin salah satu performa yang paling hidup dan bernyawa yang pernah disuguhkan skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir di laga internasional. Sekali lagi saya tegaskan, lebih hidup. Kita bukan sekedar menyaksikan permainan Indonesia yang bertahan sambil menunggu lawan terpleset. Di bawah komando pelatih anyar John Herdman, Indonesia berani pegang bola dan berani menyerang pertahanan Bulgaria. Masalahnya, kita belum terbiasa melihat timnas tampil dominan, tapi sayangnya tidak menang. Lawan Bulgaria, Indonesia tampil lebih agresif, ball position lebih terjaga, build up lebih rapi, dan transisi menyerang dan bertahan lebih hidup. Ini bukan tim yang parkir bus, ini tim yang nyetir sendiri dan menentukan arah kemana kita akan berlabuh. Tapi, ya itu, di depan gawang, kita masih kayak orang bingung, peluang ada, tapi penyelesaiannya masih sangat ragu, dan disinilah masalah utamanya. Kalau kita mau jujur dan objektif, ada beberapa pekerjaan rumah besar yang menanti John Herdman. Pertama, soal finishing. Ini klasik, tapi bukan sekedar kurang tajam. Ini soal keputusan di momen akhir. Kapan nembak, kapan oper, dan kapan para penyerang berani mengambil risiko. Kedua, variasi serangan. Lawan Bulgaria, serangan kita sudah lebih terstruktur, tapi masih mudah dibaca lawan. Belum cukup banyak skema alternatif saat ada kebuntuan di sepertiga akhir pertahanan lawan. Serangan melulu berasal dari kedua sisi sayap. Sayangnya, umpan silang nol akurasi. Yang ketiga, chemistry antar lini. Pergerakan tanpa bola masih belum sinkron. Kadang yang lari ke ruang kosong tidak dilihat oleh rekan setim. Yang pegang bola malah bingung mau diarahkan kemana bolanya. Niat umpan 1-2 malah kehilangan bola. Dan terakhir, yang sering kita lupakan, mental eksekusi. Karena dominan itu enak, tapi kalau tidak terbiasa, justru bikin panik saat harus membunuh lawan. Tapi tentu saja, ini tidak cukup bagi kita. Karena kita ini generasi highlight alias tayangan ulang cepat. Nonton 90 menit belum pasti. Mantau skor tentunya dilakukan. Kalau menang, kata-kata Herdman jenius bergema di lini masa media sosial. Kalau kalah, dicari kambing hitam. Bisa pelatih atau pemain. Padahal kalau kita tarik napas sebentar, ada argumen logis kenapa John Herdman layak kita percaya penuh untuk terus berproses di timnas Indonesia. Pertama, identitas mulai terlihat. Indonesia kini bukan tim reaktif. Kita mulai jadi tim yang mengontrol permainan. Lawan St. Kitts Nevis dan Bulgaria buktinya. Itu perubahan besar dalam permainan timnas Indonesia. Kedua, keberanian bermain. Melawan tim Eropa seperti Bulgaria yang langganan Piala Dunia, kita tidak inferior. Ini mental yang dulu jarang terlihat. Ketiga, fondasi jangka panjang. Apa yang dibangun Herdman bukan untuk satu turnamen. Ini sistem. Ini ada arah yang jelas. Dan sistem itu tidak dibangun dalam semalam seperti membangun candi Prambanan. Kalau mau instan, main saja FC 26 di PlayStation. Garis start yang terseok-seok bukanlah vonis mati. Itu bukan kegagalan. Itu adalah seleksi alam. Sebuah ujian. Siapa yang sabar dan siapa yang cuma numpang euforia. Jadi mari jujur pada diri sendiri. Jangan-jangan masalah kita bukan pada John Herdman atau juga para pemain. Masalah justru ada di dalam kepala kita masing-masing para supporter timnas. Kita merengek menuntut hasil positif, tapi alergi melihat kurva perkembangan. Jika masih saja termangu melihat skor tanpa peduli arah permainan, berhentilah sejenak. Mungkin hakikatnya kita tidak sedang mendukung tim nasional Indonesia. Kita cuma menunggu alasan untuk kembali merasakan kecewaan. Saya Iksan Mahar, ini Ulasan Bola.